Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jejas persalinan yang disusun oleh Prodi D3 Kebidanan, Stikes Muhammadiyah Cirebon. Yuk sama-sama kita simak. Oke, langsung saja. Jejas persalinan merupakan trauma pada bayi baru lahir yang diakibatkan oleh proses persalinan. Selanjutnya ada macam-macam jejas persalinan yang nanti akan saya bantu jelaskan satu persatu. Yang pertama ada kaput sukedenum. Kaput sukedenum merupakan pembengkakan pada suatu tempat di kepala karena adanya udim yang disebabkan karena tekanan jalan lahir pada kepala. Yang kedua ada sepal hematoma. Sepal hematoma merupakan penumpukan darah yang berada di antara tulang tengkorak dan membran yang melapisinya. Yang ketiga ada trauma flexus brachialis. Untuk gejalanya yang pertama ada gangguan motorik lengan atas, yang kedua tangan akan lemas dan tergantung jika diangkat, yang ketiga refleks moro negatif, dan yang terakhir paralisis dari lengan atas ke bawah. Untuk penanganannya, lakukan mobilisasi parsial dan penempatan lengan yang sesuai, beri bidai selama 1-2 minggu pertama kehidupannya. Yang keempat ada fraktur klavikula. Penyebabnya yaitu trauma, tekanan atau stres, dan keabnormalan tulang. Untuk penanganannya yaitu ada 2 cara. Yang pertama ada reduksi tertutup dan imobilisasi. Yang kedua, pemantauan peredaran darah dan saraf kedua lengan. Untuk gejalanya, adanya perubahan warna pada jaringan, lalu deformitas postur tubuh, kurangnya gerakan, dan merintih jika digerakkan. Yang kelima ada fraktur humerus. Fraktur humerus merupakan rusaknya kontinuitas tulang yang disebabkan oleh adanya tekanan eksternal yang datang lebih besar dari yang diserap oleh tulang humerus. Untuk penanganannya yang pertama ada beri bantalan kapas di antara lengan yang patah, kedua balut lengan dengan kasa, yang ketiga fleksikan dan balut menyelang di dinding perut. Yang keempat, imobilisasi lengan selama 1-2 minggu. Yang keenam ada asfiksia neonatorum. Asfiksia neonatorum merupakan kondisi gawat janin di mana bayi tidak dapat bernafas secara spontan segera setelah lahir. Untuk klasifikasinya yang pertama ada vigorous baby, mid moderate asfiksia, dan asfiksia berat. Untuk faktor penyebabnya yaitu yang pertama ada faktor dari ibu, dari plasenta, fetus, neonatus, dan persalinan. Yang ketujuh, BBLR atau bayi berat lahir rendah. Merupakan kondisi di mana berat bayi saat lahir kurang dari 2.500 gram. Untuk penyebabnya sendiri ada faktor dari ibu, infeksi, kelainan genetik, dan kehamilan kembar. Untuk penanganannya sendiri yang pertama ada berikan ASI sesuai jadwal, yang kedua bersentuhan langsung dengan bayi, yang ketiga temani bayi tidur, yang keempat pantau tumbuh kembang bayi, yang kelima imunisasi, dan yang terakhir luangkan waktu lebih dengan bayi. Yang kedelapan ada sepsis neonatorum. Sepsis neonatorum merupakan infeksi aliran darah yang bersifat invasif dan ditandai dengan adanya bakteri dalam cairan tubuh. Faktor resikonya ada faktor dari ibu dan bayi. Untuk gejalanya yang pertama ada demam, yang kedua bayi tampak kuning, yang ketiga muntah, lemas, kejang, yang keempat diare, perut bengkak, kurang mau menyusu, yang kelima detak jantung cepat atau lambat, atau kulit pucat, yang keenam sesak nafas, dan yang terakhir gula darah rendah. 9. Tetanus neonatorum. Untuk gejalanya sendiri yang pertama ada bayi gelisah atau sering merengek, yang kedua trismus, yang ketiga risus sardonicus, yang keempat kejang, demam, berkeringat, hipertensi, denyut nadi cepat, dan yang terakhir
gangguan otot-otot pernafasan. Untuk penanganannya bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Perdarahan tali pusat. Untuk gejalanya yaitu kulit pusar merah dan bengkak, area pusar terasa lebih hangat, bayi tampak kesakitan, keluar cairan keruh dari pusar, dan yang terakhir demam. Untuk pencegahannya yang pertama yaitu biarkan tunggul pusar lepas sendiri, yang kedua jaga sekitar pusar tetap bersih, yang ketiga keringkan area pusar dengan kain bersih, yang keempat pastikan bagian depan popok tidak menyentuh pusar, yang kelima pakaikan pakaian bayi yang longgar dan menyerap keringat, yang keenam ganti popok secara rutin, yang ketujuh tekan tali pusar dengan kasa steril jika berdarah sedikit, dan yang terakhir jangan berikan ramuan apapun pada pusar. 11. Kejang. Pada kondisi yang disebabkan karena adanya suatu kelainan aktivitas sinyal listrik atau neurotransmitter di otak yang mengatur fungsi dan gerak tubuh. Pada bayi, pemicu yang paling sering menyebabkan kejang adalah demam dan paling sering terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Untuk penyebabnya sendiri, ada cedera kepala, cacat lahir atau infeksi, demam, dan adanya masalah keseimbangan senyawa kimia dalam otak. 12. Hiperbilirubin. Hiperbilirubin merupakan kondisi di mana terjadinya perubahan warna kulit dan mata pada bayi. Untuk penyebabnya sendiri yang pertama ada jaundice fisiologis, breastfeeding jaundice, breast milk jaundice, hemolisis, dan kelainan fungsi hati. Untuk gejalanya, yang pertama ada kulit sklera berubah menguning, yang kedua menolak menyusu, yang ketiga rewel, yang keempat suara tangisan melengking, dan yang terakhir lemas. Hipoglikemi. Hipoglikemi merupakan keadaan di mana kadar glukosa darah yang rendah setelah bayi lahir. Untuk penanganannya sendiri yaitu yang pertama ada asimptomatis dan simptomatis. Untuk gejalanya yang pertama ada iritabilitas, tremor, kesulitan makan, letargi, hipotomi, takipnea, dan sianosis. Yang terakhir ada BBL atau bayi baru lahir dari ibu penderita penyakit tertentu. Dan untuk jenis penyakitnya sendiri yaitu diabetes mellitus, hipertensi, HIV atau AIDS, PMS atau penyakit menular seksual, dan hepatitis.